Sebelum lanjut kepada kisahnya, saya ingatkan untuk like dan tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video inspiratif lainnya. Kisah lengkap Samiri, pembuat patung anak sapi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, setelah Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dengan membelah Laut Merah, mereka diperintahkan untuk menetap di sebuah tempat. Suatu hari, Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima wahyu dan Taurat. Tetapi dalam ketidakhadiran Musa, seorang pria bernama Samiri melihat kesempatan untuk menyesatkan kaumnya. Dan siapakah Samiri ini? Samiri bukan orang biasa. Ia adalah seseorang yang memiliki ilmu sihir dan kecerdikan luar biasa. Menurut beberapa riwayat, ia pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk manusia dan memperhatikan jejak kaki Jibril yang menyebabkan tanah di bawahnya menjadi hidup. Dari situ, ia mengumpulkan tanah tersebut dan menyimpannya sebagai sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Bagaimana Samiri menyesatkan Bani Israel? Ketika Musa pergi, Bani Israel merasa kehilangan pemimpin mereka. Oleh karena itu, Samiri memanfaatkan momen ini dengan mengumpulkan perhiasan emas dari mereka yang sebelumnya mereka bawa dari Mesir. Dengan sihirnya, ia mencetak patung anak sapi dari emas dan mencampurkan tanah dari jejak Jibril ke dalamnya. Tiba-tiba, patung emas itu bisa mengeluarkan suara seperti sapi sungguhan. Melihat hal ini, sebagian besar Bani Israel langsung terpesona dan berkata, "Inilah Tuhan kita dan Tuhan Musa," tetapi Musa telah lupa. Mereka mulai menyembah anak sapi itu seolah-olah Musa tidak pernah mengajarkan tauhid kepada mereka. Sungguh mengejutkan, Harun alaihissalam tidak berdaya. Sebelum pergi, Nabi Musa telah menunjuk saudaranya, Harun alaihissalam, sebagai pemimpin sementara. Harun berusaha mengingatkan mereka bahwa yang mereka lakukan adalah kesesatan. Namun, mereka justru mengancam akan membunuhnya jika ia terus menentang penyembahan patung itu. Kembalinya Nabi Musa. Setelah 40 hari, Nabi Musa kembali dengan membawa Taurat. Ia terkejut melihat kaumnya menyembah berhala. Marah, Musa melemparkan kitab-kitab yang dibawanya dan langsung mendatangi Harun, bertanya mengapa ia membiarkan hal ini terjadi. Harun menjelaskan bahwa ia telah mencoba, tetapi takut perpecahan terjadi jika ia bertindak terlalu keras. Musa kemudian mendatangi Samiri dan bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan ini, wahai Samiri?" Samiri dengan sombong menjawab bahwa ia telah melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, yaitu jejak Jibril, dan merasa berhak melakukan hal tersebut. Tetapi Musa tidak terpengaruh oleh alasan itu. Hukuman untuk Samiri dan anak sapinya Musa langsung menghancurkan patung anak sapi itu, membakarnya, dan membuang abu-abuannya ke laut. Sementara Samiri, ia dikutuk menjadi seorang yang dijauhi semua orang. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, ia akan berteriak, "Jangan sentuh aku." Ia hidup terasing hingga akhir hayatnya. Sementara kaum Bani Israel pun diajarkan kembali tentang tauhid. Pelajaran dari kisah Samiri. Kisah ini mengajarkan bahwa iman seseorang bisa goyah hanya karena sedikit tipuan, bahkan setelah melihat mukjizat besar seperti Laut Merah terbelah. Juga, kita belajar bahwa tidak semua orang yang tampak pintar memiliki niat baik. Pertanyaannya, apakah kita bisa tetap teguh dalam iman saat ujian datang?